Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 Hukum Konstitusi Islam dari kelas Perbandingan Mazhab dan Hukum kelompok A 2018 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Oke, langsung saja kami akan memperkenalkan sejarah-sejarah negara Tunisia dan Uganda. Selamat menonton. Apa sih Uganda itu? Nah, langsung saja, sejarah Uganda. Pada mulanya, Uganda dikuasai oleh beberapa suku-suku besar yang berprofesi sebagai pemburu. Suku terbesar adalah suku Baganda atau Buganda. Suku ini berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Chimera. Giovanni Miani atau seorang penjelajah dari Italia adalah orang Eropa pertama yang menemukan Uganda pada tahun 1860. Kemudian, para misionaris berdatangan. Pada tahun 1862 ditemukan situs raja ke-30 dari kerajaan Buganda yang ditengarai berkuasa pada abad ke-16. Pada abad ke-19, Uganda dikuasai oleh Inggris dan Mesir. Ketika itu, Uganda menjadi salah satu provinsi Mesir bernama Ekuatoria. Penguasaan Ekuatoria oleh Mesir berakhir pada pemerintahan Emin Pasha pada tahun 1889 dan beralih ke tangan Inggris pada tahun 1890. Perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dari Inggris dimulai pada tahun 1945 sampai 1949, yaitu ketika ada kerusuhan kaum proletar di Buganda pada tahun 1953. Raja Mutesa yang kedua atau Kabaka diasingkan ke Inggris dan dikembalikan ke Uganda pada tahun 1955 dan akhirnya pada 9 Oktober 1962 Uganda memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Konstitusi Uganda adalah hukum tertinggi di Uganda. Konstitusi pertama dari negara Uganda pada tahun 1962 sampai 1966. Konstitusi pertama Uganda adalah produk dari Konferensi Konstitusi Uganda dan berlaku pada saat kemerdekaan 9 Oktober 1962. Ini menyediakan sistem demokrasi parlementer yang didukung oleh supremasi konstitusional. Konstitusi kedua pada tahun 1966 sampai 1967. Pada bulan Februari 1966, selama krisis politik yang mengelilingi skandal emas, Perdana Menteri dan Kepala Pemerintahan Milton Obote menangguhkan konstitusi pertama, menjadikan dirinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Konstitusi ketiga pada tahun 1967 sampai 1995. Konstitusi ini menggantikan nama Uganda menjadi Republik Uganda. Konstitusi ketiga diundangkan pada 8 September 1967 setelah 3 bulan perdebatan oleh Majelis Konstituante yang dibentuk dari anggota Majelis Nasional. Secara real itu adalah versi amandemen dari Konstitusi 1966, tetapi menghapuskan semua penguasa tradisional dan semua legislatif lokal, dan secara signifikan memperluas kekuasaan eksekutif pada waktu itu dipimpin oleh Obote di biaya badan legislatif. Konstitusi keempat pada tahun 1995 sampai sekarang. Pada tahun 1988 Dewan Perlawanan Nasional membentuk Komisi Konstitusi Uganda dan menugaskannya untuk meninjau konstitusi 1967 dan mengembangkan konstitusi baru. Konstitusi Uganda 1995 telah memulihkan semua monarki tradisional kecuali Kerajaan Ankole, tetapi membatasi kerajaan Raja Uganda hanya untuk masalah budaya.
Republik Tunisia adalah negara paling utara di Afrika dengan luas 165.000 km persegi atau setara dengan 64.000 mil persegi. Ras Ben Saka adalah titik paling utara benua Afrika terletak di negara ini. Wilayahnya berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, Libya di tenggara, dan Laut Mediterania di utara dan timur. Populasi Tunisia diperkirakan hanya di bawah 10,8 juta pada tahun 2013. Nama Tunisia berasal dari ibu kotanya, yaitu Tunis, yang terletak di pantai timur Laut Tunisia. Secara geografis, Tunisia terletak di ujung timur Pegunungan Atlas dan bagian utara dari Gurun Sahara, dengan garis pantai sepanjang 1.300 km yang menghadap Laut Mediterania. 40% tanahnya merupakan bagian dari Gurun Sahara dan sisanya merupakan tanah subur. Tunisia adalah satu-satunya negara demokrasi di dunia Arab. Ia memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi. Ia memiliki perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa dan merupakan anggota dari La Francophonie, Uni untuk Mediterania, Uni Arab Maghrib, Liga Arab, OKI, Arab Free Trade, Komunitas Sahel Sahara Serikat, Uni Afrika, Gerakan Non-Blok, dan kelompok G77. Adapun konstitusi sejarah baru Tunisia, yaitu Tunisia merupakan negara pertama yang menjadi pencetus Arab Spring. Negara ini bergelut dengan beragam persoalan pada masa transisi. Persetujuan konstitusi dan kemajuan Tunisia kontras dengan negara-negara lainnya di kawasan yang sedang mengalami transisi pasca Arab Spring. Libya, Mesir, dan Yaman kini masih bergulat dengan konflik internal secara revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun perbandingan kedua negara dari segi sistem pemerintahannya. Jadi, dalam sistem pemerintahan negara Uganda, negara ini mengadopsi sistem pemerintahan republik presidensial yang dimana kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Sedangkan untuk sistem pemerintahan negara Tunisia, negara ini mengadopsi sistem pemerintahan republik parlementer yang dimana kepala negaranya adalah seorang presiden dan untuk kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Adapun untuk pemilihan presiden dari kedua negara tersebut, di negara Uganda, presiden dipilih melalui pemilihan langsung presiden untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali atau tidak ada batas periode. Sedangkan di negara Tunisia, presiden Tunisia dipilih secara langsung oleh rakyatnya untuk masa jabatan 5 tahun. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan mengenai tentang perbandingan kedua negara dari segi sistem pemerintahannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.